Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini, sampai menit ini, bahkan sampai detik ini, Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Bukti nikmat dan rahmat Allah selalu dicurahkan kepada kita. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka mendirikan malam bulan Ramadan. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat keimanan selalu diberikan Allah kepada kita. Ada orang yang diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, tapi Allah tidak berikan nikmat keimanan, sehingga mereka tidak hadir ke masjid ini untuk melaksanakan Qiyamul Ramadan bersama kita. Ada orang yang diberikan keimanan, diberikan nikmat kesehatan, dan diberikan nikmat kesempatan, maka bisa hadir ke sini. Maka banyak yang kita lihat orang yang sehat mengaku Islam, tetapi ketika di malam bulan Ramadan mereka berkeliaran entah mengapain. Mereka berkeliaran melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, kita yang bersama-sama mendirikan malam bulan Ramadan ini akan mendapatkan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mendirikan malam bulan Ramadan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di sini tidak dijelaskan oleh Allah apakah itu dosa kecil atau dosa besar. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat dan salam tidak lupa selalu kita doakan kepada Allah. Semoga selalu disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Habibuna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kepada beliau, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepada Rasulullah mendapatkan syafaat dari beliau ketika di hari akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara kepada engkau, kepada umatku umat Islam. Apabila kita berpegang kepada yang dua perkara ini, lan tadillu abadah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah tersesat. Sampai kapanpun, sampai hayat kita dijemput oleh Allah, maka kita tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Quran. Dikatakan di dalam Al-Quran, zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita cari di buku-buku lain, di pembukaan, di kata-kata mukadimahnya dikatakan buku ini sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran. Tetapi Al-Quran diturunkan Allah, dikatakan zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu tidak ada yang perlu kita ragui. Kenapa? Karena semuanya sudah benar. Karena ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeda dengan buku yang diciptakan oleh manusia. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Ketika kita ingin mendapatkan predikat takwa, jadikanlah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai penuntun kita dalam menjalankan kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tausiah kita mulai, sebelum kaji kita mulai, perkenankan ambo memperkenalkan diri. Mungkin ada yang lah kenal, mungkin banyak puluh nan baru mencaliak. Ya, karena ambo disiko pun baraja, bapak-bapak, ibu-ibu. Ambo disiko bukan untuk menceramahi. Kalau mahasiswa ambo mungkin bisa ambo ceramahi tiap sebentar. Kalau murid-murid bisa ambo ceramai, tapi disiko apa-apa ambo, ama-ama ambo, udah ambo. Maka disiko kita hanya mengingat-ingat, mengingat nanta lupa, menjaga-jagoan nanta kalau. Dek mungkin selama di luar Ramadan kita sibuk mencari piti, sibuk mungkin untuk mencari nangka dimakan, lupa kaji buyan lah disampaikan. Perkenalkan, nama ambo Idris. Singke dagi orang gae, kece orang gae, kok nio panjanganlah surang nama itu. Yo kuliah lah nan rajin. Akhirnya bisa mendapat gelar tadi sebagaimana dikatakan Idris SESYMM. Alhamdulillah. Selanjutnya kampung limo kaum. Topiknya di Balai Lobu di simpang Tobek Biri Gumambo. Ya mungkin kalau ada yang pernah mencaliak, ada rumah di situ. Nah itu rumah ambo yang warna pink itu. Cuma domisili kini di Payokumbuh, di Tampek Kampung Bini, di sini domisili kini. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam kini dipercayakan oleh pengurus masjid kepada ambo, yaitu tentang bakti kepada kedua orang tua dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita membahas tentang materi bakti untuk kepada kedua orang tua. Banyak kini kita caliak, kita saksikan, kamajo kita baik di siko maupun di tampe orang lain. Akhlak dari anak-anak itu kini banyak yang sangat mengkhawatirkan. Kita baca di berita ada anak yang memenjarakan orang gaenya. Kita caliak di video ada anak nan melaka orang gaenya. Mohon maaf, bahkan ada nan berani menghilangkan nyawa orang gaenya. Pertanyaannya, kenapa ini sampai terjadi? Ini karena kurangnya pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anak kita. Makanya ketika kita mulai mendidik anak kita, mulai dari dia lahir, kalau bisa kita dekatkan dengan agama. Kalau bisa pelajaran agama ke iko nan paling dipabanyak ketika kete sampainya beranjak dewasa. Sehingga apa? Sehingga akhlak yang akan dia dapatkan itu akan memberikan cerminan akhlak yang sesuai dengan umat Islam, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini yang kita harapkan. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu letaknya itu adalah setelah beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kami memerintahkan kamu untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apa selanjutnya amalannya yang kedua, yaitu wa bil walidaini ihsana, untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tapi faktanya yang kita lihat hari ini malah sebaliknya. Kok dulu kita caliak, kok orang gay dulu, kok berang kanaknya, jarang anak nan melawan kurang gay. Nanti kecen orang gaynya, berang orang gaynya, kalau dulu diam. Kok manjau pasti bertambah. Kalau dulu mau itu. Kalau dulu mau itu Bapak Ibu. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu juga pernah merasakan, ambo pun begitu dulu. Kalau laberang orang gaya itu lakane laka itu tidak berani menjauh leh. Sekali menjauh bertambah celai, menjauh bertambah celai. Itu untuk apa? Mendidik awak supaya kita menghormati orang tua kita. Menghormati. Kenapa? Letaknya berbakti kepada kedua orang tua setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih mulia daripada jihad fi sabilillah. Ini menjadi catatan kita. Makanya mulai dari sekarang kalau kita mempunyai anak, kita didik dengan baik.
kita berikan contoh yang baik. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini bisa tumbuh di dalam dirinya itu bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang sangat penting, dan ini merupakan nanti amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu tingginya bakti kepada kedua orang tua dikatakan oleh Allah bahwa letaknya setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Adik mau itu karena orang gaya awak tu lapayah. Mulai wak dari dalam kandungan, kama saja orang gaya pai dibawa wak kinyak keken, kok mandi nyoba bawa mandi. Ndak pernah kan? Mungkin ndak pernah. Mungkin seorang ibu itu ketika mandi, andeh bari latanglah sebantah kandungan kau. Mungkin ndak pernah. Kama pun lalu ndak sanang, putar kaki sakit, putar kaki dah sakit. Itulah yang dirasakan oleh seorang ibu. Oh, mungkin setelah lahir, ketika melahirkan meregang nyawa antara hidup dan mati. Setelah lahir nanti disusukan oleh orang tua kita. Malam orang tua kita bangun untuk menjaga kita. Ketika anaknya manangi harus jago, minta susu diagi susu. Ndak lalu kadang itulah perjuangan seorang tua. Sehingga apa? Perjuangan dari orang tua kita itu diletakkan setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah Jumat yang dimuliakan, sedang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bakti kepada kedua orang tua itu menghadirkan pahala yang sangat besar. Pahala tidak hanya kita dapatkan di akhirat, tetapi bonusnya kita dapatkan di dunia. Makanya kalau kita cari-cari banyak orang yang sukses itu kisah hidupnya dari babu elok kepada orang tuanya. Menjadikan orang tuanya rajo, mendahulukan orang tuanya, sehingga apa? Di dalam kehidupannya itu dia mendapatkan ridho dari orang tuanya. Ketika ridho orang tua telah kita dapatkan, apa hasilnya? Maka ridho Allah pasti kita dapatkan. Makanya ada yang namanya seorang pemuda yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Mungkin awak acuk danga kisah ko. Ba'a bakti beliau, ba'a bakti Uwais Al-Qarni iko menjaga orang tuanya yang lumpuh. Kalau ketika dibawa ke mandi, dibawa ke makan, dia makan. Bahkan inyo sampai membawa orang tua yang lumpuh itu untuk naik haji ke Makkah dari Syam, dari Yaman. Begitu jauh perjuangan Uwais Al-Qarni, sehingga apa kata Rasulullah kepada Ali dan Umar bin Khattab? Nanti ada seorang anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni. Ketika dia datang ke Madinah, titip salam untuk dia. Terus apa lagi ya Rasulullah? Nah, ketika dia telah sampai, jangan lupa minta doa ke Uwais Al-Qarni. Nah, makanya Umar dan Ali terkejut. Wah, siapalah Uwais Al-Qarni ini? Karena apa kata Rasulullah? Doanya Uwais Al-Qarni ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia berdoa pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Jadi kok kini kita masih punya orang gae yang masih sempat untuk berbakti, manfaatkan. Iko peluang untuk masuk surga. Peluang untuk masuk surga. Makanya ketika datang seorang anak muda yang datang kepada Rasulullah untuk melaksanakan jihad, ditanya oleh Rasulullah, masih punya orang gae? Masih ya Rasulullah. Wahai pulang berbakti kepada kedua orang tua. Itulah Rasulullah untuk yang namanya meningkatkan harga diri seorang orang tua. Makanya kita, kok seandainya orang tua wak tidak lama meninggal, Pak Ustaz, kalau lama meninggal, ya banyak-banyaklah mendoa untuk orang tua wak. Agak Rasulullah, izamatal insan ingkoto amalahu illa min salas. Yang pertama, kalau ketika meninggal seorang anak Adam itu atau insan itu meninggal, awak meninggal, terputus segala amalan kecuali yang tiga, sedekah jariah. Yang pertama, sedekah jariah, bersedekahlah kita untuk orang gaib kita. Bersedekah untuk orang gaib, niatkan untuk orang gaib kita. Mudah-mudahan itu sampai kepada almarhum nantinya orang tua kita. Itulah bentuk balasan kita kepada kedua orang tua. Itu bentuk bakti kita. Yang kedua, nanti adalah mendoakan orang tua. Waladun soleh. Seorang anak yang soleh selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal.
Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bakti kepada orang tua sekaligus menggambarkan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang awak ingin mencalik seseorang, apakah memangnya bertakwa, caliklah dari tingkah lakunya, calik dari kesehariannya, apakah nyo memuliakan orang tuanya atau tidak. Karena percuma sholat banyak, percuma zakat banyak, pertama percuma sedekah banyak, tetapi tidak pernah memuliakan orang tua, tidak pernah berbakti kepada kedua orang tua. Ya kan? Setiap minta tolong urang gae, awak panik. Setiap tolong minta tolong urang gae mandace. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, fala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan kalau diterjemahnya. Kalau bahasa awaknya mandace. Nah, tolong balik garam santana. Nah, itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua, itu dalam bentuk yang paling kecil, mandace. Fala taqul lahuma uffin wala tanharuma, dan jangan menyakiti kedua orang tua kita. Kalau bisa awak sayangi orang kayak awak, kok perlu anak bisa awak balian orang kayak awak. Iku anak-anak kini kan banyak. Kalau untuk nan lain pak kancang membeli bakumpun piti bampun iko bagian kakawan babalian inya agian kakawan. Tapi untuk orang kayak ya kadang bakumpun piti disalang lu orang kayak kadang mah tu piti pinjam 20 besok bayi yo 20.000 orang kayak pinjam piti kadang minta balik. La ilaha illallah. Ini menjadi persoalan kita. 20.000 kadang piti yang dagi orang kaya dari orang kaya juga. Ini kan 20.000 orang kaya berutang, minta balik. Nah, makanya berapa banyak orang tua yang tidak takut miskin untuk anaknya, tetapi sungguh luar biasa, sungguh banyak anak-anak yang takut miskin untuk orang tuanya. Kalau awak sebagai orang kaya, anak awak kesanang, berajanyo kanyaman, kama bacari piti bacarian tuh mah. Kok perlu bautang wak. Nampantiang anak jangan kekurangan, nampantiang anak jangan sampai payahnya kuliah tuh kan begitu. Tapi anak setelah sukses banyak nantakui bansai untuk menjaga kurang gaenya. Nah, akibat apa? Kurangnya ilmu agama yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Hai sahabatku, maukah engkau aku sampaikan dosa nan paling gadang di antara dosa gadang. Nah, itu ya. Dosa yang paling gadang di antara dosa gadang. Bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Apa itu? Yang pertama adalah al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Itulah pasti. Menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Qala Rasulullah wa uququl walidain, yakninya durhaka kepada kedua orang tua. Diletakkan setelah kita syirik kepada Allah, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Makanya sekali lagi bagi kita yang masih punya orang kaya, ya bahagiakanlah orang kaya awak. Pun tak bisa pay mencalik, paling tak telepon jualah ke rumah. Tanya kabar ma, ba kabar ma, pak ba kabar pak, lamakan, nang ketujuh dia abah. Nang kawak bali anan iku ditanya lah sandang hati orang kaya awak. Ketika Allah ridho dengan anan wak lakuan, ketika orang tua awak sanang, inyo bergembira dan rela dan bersukacita dengan apa yang kita lakukan, insya Allah rahmat Allah itu besar. Allah akan ridho. Ya, jangan sampai kita berpikiran ketika dari ketik di gadangan di orang kaya sampai ketika lah gadang kita sukses, malah kita menganggap iko hasil jadi payah ambo surang. Iko berkat ketekunan ambo indah. Awak kan tak tahu no. Ketika awak di dalam kandungan itu mungkin orang kayak awak berdoa, ya Allah bapak cik parui, jadikanlah anak ambo ikut nanti Allah anak yang soleh, jadikanlah anak ambo anak yang sukses, jadikanlah anak ambo anak yang berhasil ya Allah. Itu doa sebelum kita lahir yang dipanjatkan oleh orang kayak awak. Jadi jangan sampai ketika lah sukses awak berpikiran itu awak nambah kerajo surang. Indah, matau mungkin 30% awak nambah kerajo. 70% itu adalah doanya orang tua. Mungkin tidak langsung dikabuan. Ketika 30 tahun baru dikabuan ya Allah anaknya ambillah lulus jadi CPNS contohnya. Oh, ketika umurnya 30 tahun anaknya lulus di perusahaan yang luar biasa. Itu berkat doa orang gaya awak. Badoanya 10 tahun 20 tahun yang dulu kini baru dikabulkan di Allah. Jadi ketika kita sukses jangan sombong.
Ketika kita sukses, jangan pernah lupakan orang gae. Kondak kadang mohon maaf, aduh yang lah sukses kadang orang gae, di awak sibuk ndak bisa menggol orang gae, bantanlah orang gae kapan dijompo. Atau upahanlah ke orang lain untuk merawat orang gae. Ini adalah contoh yang tidak baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya bakti kepada kedua orang tua menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketika itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah?" Amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Qala as-salatu ala waqtiha, yaitu yang pertama amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayun, ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qala qultu summa ayun. Terus apa kata Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Maka di dalam hadis ini sangat jelas, dia sejalan dengan ayat Al-Qur'an bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu diletakkan setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama salat tepat pada waktunya, yang kedua adalah kita berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah kita melaksanakan jihad. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua itu di atas jihad fi sabilillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada malam kini. Apabila terdapat kesalahan, itu mungkin datangnya dari ambo, mohon dimaafkan. Apabila dapat yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.